Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang EBIT dan EBITDA dalam konteks penggunaannya untuk perhitungan rasio dan rating obligasi. Ada beberapa catatan sebelumnya bahwa dalam rating biasa digunakan rasio keuangan dengan jumlah beberapa rasio. Kemudian rating itu biasanya dilakukan oleh suatu institusi tertentu, misalnya lah S&P. Nah, dalam penggunaan rating nanti biasanya ada sejumlah rasio yang digunakan, beberapa diantaranya menggunakan EBIT dan EBITDA. Kita review sebentar tentang EBIT dan EBITDA. EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sebagai contoh di sini, laporan laba rugi dalam format EBIT dan EBITDA, inilah format alternatif, jadi harus kita susun sendiri, di mana biaya depresiasi dipisahkan secara khusus. Dalam catatan ini, operating expense tidak mengandung biaya depresiasi maupun amortisasi. Format EBIT memisahkan biaya operasi dan biaya keuangan. Jadi intinya, dengan menghitung EBIT, kita menghitung apa yang dihasilkan dari aset perusahaan tanpa melihat asal-usul dari aset itu, apakah dari utang atau dari ekuitas. Dan oleh karena itu, bunga belum dihitung. Sementara EBITDA pada dasarnya adalah earning, tapi sering dianggap sebagai arus kas karena memang biaya yang dihitung adalah seluruhnya biaya kas. Yang tepat kita sebut dengan crude cash flow, arus kas kasar, karena tidak semua unsur arus kas operasi dihitung, seperti pajak dan modal kerja. Dalam pembicaraan sehari-hari, EBITDA adalah arus kas. Kita lihat di sini contoh rating dari obligasi dari AAA sampai dengan CCC. Sejumlah rasio terlihat di sini. Makin rendah rating, makin tinggi risiko obligasi tersebut. Makin tinggi risikonya, maka makin tinggi tingkat bunga obligasi tersebut. Dari AAA sampai dengan BBB, kita sebutkan investment grade atau layak investasi. Dari BB sampai dengan CCC, kita sebut dengan spekulatif atau obligasi dengan risiko tinggi. Pada dasarnya, rating adalah indikator. Setiap investor boleh membeli rating apapun sepanjang risiko itu melekat pada diri investor tersebut. Kita lihat contohnya di sini. Sejumlah rasio yang tadi kita lihat. Kalau diperhatikan ada 4 rasio di sini, 2 rasio solvabilitas, EBIT interest coverage dan EBITDA interest coverage. 2 rasio profitabilitas, total debt to EBITDA dan return on capital. Contoh yang kedua, sama seperti tadi, ada EBIT interest coverage dan EBITDA interest coverage. Hanya saja di sini 2 rasio profitabilitas, itu return on capital dan operating income to sales. Sebagai catatan akhir, pada dasarnya, pada waktu menghitung rating, sejumlah institusi menggunakan rasio yang menggunakan EBIT dan EBITDA. Pada contoh ini, kita lihat bahwa ada 2 jenis rasio keuangan yang digunakan, yaitu solvabilitas atau solvensi, dan yang kedua adalah profitabilitas. Intinya, pada waktu menghitung rasio tersebut, kita mengacu pada benchmark yang digunakan. Jadi, seandainya mengacu pada S&P, maka kita mengikuti definisi S&P tentang EBIT, EBITDA, dan rasio keuangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.